Hari ini kita mendapat satu kehormatan yang luar biasa, yang mungkin barang langka karena Pak Dir ini secara khusus. Oleh karena itu, doakan saya punya kekuatan juga untuk membantu beliau di Banten. Nah, kita tidak terpanjang agar Pak Dir juga waktunya bersekat-sekat, tidak banyak acara. Paling tidak sebelum visit kita secara benar oleh tim yang akan ditunjuk oleh Pak Dir, sekarang ini kita akan sedikit memberi gambaran umum saja. Detailnya nanti kita bisa jelasin secara sistematis apa yang dikendaki oleh tim. Oleh karena itu terbagi dua. Pertama oleh Ketua Yayasan kita, Bapak Dr. Insinyur Nurharja MDIMM. Mungkin nanti kalau ada waktu saya ngobrol-ngobrol udah cukup. Karena nanti waktu visit bagian saya nanti. Saya kira itu persilakan Ketua Yayasan untuk menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan di hadapan Pak Dir. Terima kasih. Harap diperhatikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kehormatan yang besar bahwa pada hari ini kita, Sivitas Perguruan Tinggi Raharja, mendapat kunjungan dari Bapak Direktur Lembaga dari Ristek Dikti. Selamat datang Pak Iwan. Suatu kehormatan juga di sini di tengah kita ini hadir Pak Budi. Perkenalkan, nama saya Untung Raharja. 15 menit ke depan izinkan UR untuk memberikan sebuah presentasi selayang pandang dengan judul Visitasi Raharja Goes to University. Perkenalkan bahwa yayasan kami bernama Yayasan Nirwana Nusantara dengan akta nomor 62 disahkan oleh Kemenkumham nomor AHU 00011052. Melalui surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 74/D/O/2001 diberi izin pendirian institusi STMIK Raharja dengan 4 program studi, yaitu 3 program studi S1 dan 1 prodi S2, yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, Sistem Komputer, dan Magister Teknik Informatika. Bersanding dengan Yayasan Raharja Informatika dengan akta nomor 27 disahkan oleh Kemenkumham nomor AHU 00 dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 56/O/1999 diberi izin institusi Amik Raharja Informatika dengan 3 program studi D3, yaitu Manajemen Informatika, Teknik Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. Selama 25 tahun, kami dari Sivitas Perguruan Tinggi Raharja melaksanakan turut serta membantu pemerintah mencerdaskan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2017 tentang rencana strategis periode 2015-2019, bagian keempat tentang target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran program peningkatan kualitas kelembagaan yang diukur melalui indikator kinerja kegiatan atau IKK, juga melalui surat edaran
yang dikirimkan tanggal 3 Januari 2018 kepada pimpinan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi menghimbau agar Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi meningkatkan kualitas dan mutu dari penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pengusulan, penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melalui rapat paripurna Yayasan Nirwana Nusantara dengan Yayasan Raharja Informatika bersama-sama sepakat untuk penggabungan institusi STEMIK Raharja dan AMIK Raharja Informatika menjadi Universitas Raharja di bawah naungan Badan Penyelenggara Yayasan Nirwana Nusantara. Untuk itu kami semua mohon izin dan doa restu dari Bapak Direktur Paripurna. Sedikit selayang pandang tentang sejarah perguruan tinggi Raharja. Dimulai dari tahun 1994 hingga tahun 2018, selama 25 tahun membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Pada tahun 1994, Yayasan Nirwana Nusantara berdiri sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Komputer LPPK Raharja yang diresmikan oleh Wali Kota Tangerang saat itu, Bapak Jakarta Mahmud. Pada tahun 1999, alhamdulillah berkembang menjadi AMIK Raharja Informatika. Pada tahun 2000, kami mulai pindah dari Cimone ke kampus ini. Pada tahun 2001, terwujudlah STMIK Raharja menyelenggarakan program Strata 1. Demikian, seiring dengan waktu berjalan, kami terus giat dan tekun sehingga mendapat beberapa predikat-predikat seperti ISO 9001-2015, akreditasi institusi perguruan tinggi, akreditasi program studi dari seluruh prodi yang kita jalankan dengan predikat unggul dan baik. Untuk itu, mimpi dari kita semua adalah insya Allah pada tahun 2019 ini kami bisa impiannya terwujud, yaitu bisa bersama-sama melahirkan Universitas Raharja. Pertanyaan yang kita sampaikan yaitu bagaimana Raharja yang selama ini sudah baik menjalankan pendidikan ini dapat selanjutnya lebih baik melayani masyarakat dengan pendidikan yang bermutu dan mencerdaskan bangsa melalui pelaksanaan Tridharma pendidikan ini. Untuk itu, berangkat dari aspirasi sebelumnya, yaitu Statuta AMIK Raharja Informatika dan Statuta STEMIK Raharja, bersama-sama kami rancang dan lahirlah statuta baru, yaitu Statuta Universitas Raharja. Insya Allah kita memiliki pedoman yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan ini dengan sungguh-sungguh. Ini adalah Statuta Universitas Raharja yang secara keseluruhan terdiri dari 64 pasal dan 6 bab. Di antaranya dituangkan tata cara penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi swasta. Di dalamnya secara rinci ditulis tentang tata kelola dari UNIRA, singkatan dari Universitas Raharja, dan identitas dari UNIRA. Tadi bersama-sama makan siang dengan Pak Irwan, yang beliau sampaikan adalah negara yang kuat adalah negara yang berbudaya. Untuk itu,
izinkan kami di sini supaya bisa lebih akrab bahwa kita itu juga memiliki budaya-budaya yang akrab di tengah-tengah masyarakat yang kita sebut identitas dari Raharja. Salah satunya adalah akrab dan dikenal dengan sebutan Green Campus atau kampus hijau, bahwa melalui Green Campus ini akan melahirkan pribadi raja yang menempuh proses perkuliahan dan yang akan selanjutnya menjelma menjadi pribadi raja yang matang dan berguna bagi nusa dan bangsa. Green Campus juga berperan untuk memberi bekal kehidupan dalam bentuk ilmu pengetahuan sehingga pribadi raja kelak dapat dengan mantap menempuh kehidupan dalam bermasyarakat. Green Campus juga menciptakan pribadi raja yang makmur, sejahtera, dan cinta damai. Kami bangga dengan sebutan bahwa kami ini semua adalah pribadi raja. Pribadi raja mencakup keempat unsur sivitas akademika, yaitu dosen, staf karyawan administrasi, mahasiswa, serta alumni. Jadi ibaratnya kalau kita sebagai mahasiswa raja, kita itu selanjutnya setelah lulus kita akan disebut lagi mahasiswa raja. Tapi selamanya kita akan dipanggil sebagai pribadi raja. Pribadi raja memiliki dasar atau 10 nilai luhur pribadi raja yang setiap tahunnya secara seremonial dibacakan. Di antaranya acara-acara penting seperti prospek atau pengenalan mahasiswa baru, pengenalan orientasi mahasiswa baru, acara yudisium, dan acara wisuda. Alkisah tentang seorang anak berlutut di hadapan ibunya seraya berkata, "Wahai ibunda, berikanlah bekal harta dan warisan kepada Ananda untuk meraih cita-cita." Konon ibunya berkata, "Wahai Ananda, ibunda hanya bisa memberikan sebuah kunci kepadamu, kunci sukses meraih cita-cita. Apabila dari suatu ruangan ingin memasuki ruangan tertentu, kita selalu berkata bahwa kita dirintangi oleh